itu tidak ada sholat sunnah, nggak usah kita sholat sunnah setelah subuh karena haram. Yang kedua itu adalah ketika terbitnya matahari sampai sempurna. Nah, jadi waktu terbit itu kalau di aplikasi-aplikasi itu ya. Nah, itu waktu terbit itu biasanya sekitar 5 sampai 10 menit. Nah, itu nanti ketika sudah masuk waktu duha, itu nanti baru kita boleh melakukan sholat sunnah. Wasalisu yang ketiga, wasalisu utawi kang kaping telu iku as-sholatu sholat idastawat ing dalam nalikane dadi padha apa syams hatta tazula sehingga lingsir apa syams an wasatis samai saking tengahe langit. Wa istasna lan den jabake mindalika saking mengkono-mengkono salis apa yaumul jum'ati dina Jumat. Fala tukrahu mongko ora den makruhake apa sholatu sholat fihi ing dalem salis waktal istiwai ing dalam waktu beduk. Wa kadzalan kaya mengkono-mengkono asalis haruma makata utawi sholat sunnah ing dalam tanah haram Mekah. Rupane al-masjidu masjid wa ghairu lan liyane Masjidil Haram. Fala tukrahu mongko ora den makruhake apa sholatu sholat fihi ing dalam haramu Makkah. Fi hadzal auqati ing dalam iki waktu kulluha ya sekabehane hadhil auqat. Sawaun iku padha uga sholat utawi yen to sholat sapa wong sunata tawafi ing sunahe tawaf wa au ghairiha utawa liyane sunatat tawaf. Yang ketiga, haram melakukan sholat sunnah di waktu yang ketiga ini adalah sholat ketika matahari itu sama persis di tengah-tengah. Di tengah-tengah itu kan biasanya kalau matahari berada di tengah itu bayang-bayang nggak ada kan. Nah itu kalau waktu duhur itu sebelum waktu duhur itu ada sekitar 4 atau 3 menitan itu. Nah, itu waktu di mana matahari berada di tengah-tengah dan itu namanya waktu istiwa sampai tergelincirnya matahari. Ya, di waktu sekitar 3 sampai 2 menit itu haram seorang muslim melakukan sholat sunnah. Nah, karena ya memang nggak boleh waktu matahari terbit kita melakukan sholat ataupun di matahari berada di tengah-tengah atau nanti matahari mau terbenam, itu haram melakukan sholat sunnah kecuali sholat-sholat yang ada sebabnya ataupun sholat-sholat yang terputus, maksudnya sholat qadha itu boleh-boleh saja kalau kita melakukan secara langsung. Nah, tapi kalau sholat-sholat yang lain itu nanti hukumnya haram melakukan sholat sunnah di 5 waktu yang sudah disebutkan dan ini sudah sampai yang nomor 3. Nah, dikecualikan di kriteria yang nomor 3 ini itu adalah yaumul jum'ah, maka fala tukrahu as-sholatu fihi waqtal istiwa. Nah, kalau di hari Jum'ah itu tidak dimakruhkan sholat di waktu tersebut. Nah, itu cuma di hari Jumat saja. Kalau hari Jumat itu kan biasanya kalau orang sudah masuk waktu duhur itu biasanya kadang itu pas si khotib orang yang ceramah itu ada yang datang. Lah itu nanti ketika seorang mau melakukan sholat itu tidak apa-apa. Itu cuma fasilitas yang diperuntukkan untuk di hari Jumat saja. Kalau hari selain Jumat itu tidak boleh. Dan juga tidak haram lagi dan tidak makruh lagi adalah sholat di tanah haram atau Masjidil Haram Mekah sana. Di sekitar Ka'bah, Masjidil Haram itu kita sholat sunnah di waktu matahari berada di tengah-tengah itu boleh saja. Karena ini memang spesial, enggak apa-apa kalau di tanah haram atau di Masjidil Haram. Fala tukrahu as-sholatu fihi fi hadhil awqat kulluha. Maka tidak dimakruhkan sholat sunnah di waktu-waktu ini seluruhnya. Itu enggak apa-apa kalau itu cuma boleh di tanah haram atau Masjidil Haram.
Sawaun sholat sunatut tawaf au ghairuha. Sama halnya entah itu nanti sholatnya adalah sholat sunnah tawaf ataupun sholat sunnah yang lainnya, itu tidak apa-apa ketika sholat ini dilakukan di tanah haram. Warabiu utawi kang kaping papat iku membati sholatil asri ing dalam sause sholat asar hatta taghruba sehingga surup apa asyamsu srengenge. Nah, haram lagi sholat sunnah yang keempat itu di waktu setelah sholat asar. Ketika kita setelah sholat asar itu kita haram melakukan sholat sunnah, nggak boleh. Hatta taghruba syams, sampai terbenamnya matahari, sampai masuk waktu maghrib itu nanti kita tidak boleh melakukan sholat sunnah. Itu yang keempat. Wal khamisu tawi kang kaping 5 iku indal ghurubi ing dalem nalikane surup li syamsi kedue srengenge ida danat ing dalem nalikane parek ida danat ing dalem nalikane parek lil ghurubi maring surup hatta yatakamala sehingga sempurna apa gurubuha surupe asyams. Yang kelima diharamkan lagi sholat sunnah ketika terbenamnya matahari. Nah, jadi ketika ini kalau matahari ini permukaan, semisal ini permukaan tanah, matahari sudah mulai terbenam bagiannya. Nah, itu waktu yang dimana kita itu haram melakukan sholat sunnah. Itu kan biasanya cuma antara 5 menit atau 3 menit kan, nah, sampai terbenam sempurna. Nah, waktu terbenam itu kita haram melakukan sholat sunnah. Kalau sholat yang ada sebabnya seperti sholat gerhana matahari, semisal pas terbenam matahari itu boleh saja. Tapi kalau sholat sunnah yang tidak ada sebabnya itu haram, tidak boleh. Nah, ataupun sholat untuk mengqadai sholat wajib itu ya boleh-boleh saja. Jadi saya ulangi, untuk fasal bab yang melanjutkan kemarin itu adalah tentang waktu-waktu yang dimakruhkan, bukan diharamkan ya. Waktu makruh seseorang melakukan sholat sunnah. Nah, itu ada 5 waktu. Yang pertama itu adalah setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari. Nah, itu setelah selesai kita melakukan sholat subuh itu kita tidak dianjurkan melakukan sholat sunnah. Yang kedua itu adalah ketika terbitnya matahari sampai sempurna, matahari mulai muncul, ini semisal permukaan mulai muncul sampai seluruhnya, itu kita tidak diperbolehkan atau dimakruhkan melakukan sholat. Yang ketiga itu adalah ketika matahari itu berada pas di tengah-tengah, sampai kayak bayang-bayang gak ada, sampai tergelincir sedikit masuk waktu duhur. Nah, itu nanti kita melakukan sholat sunnah juga makruh, kecuali hari Jumat. Kalau hari Jumat itu tidak apa-apa kita melakukan sholat sunnah. Yang keempat itu adalah setelah sholat asar, itu tidak ada atau makruh kita melakukan sholat sunnah. Makanya tidak ada sholat qobliyah asar, ba'diyah maksudnya. Tidak ada sholat ba'diyah asar dan juga tidak ada sholat ba'diyah subuh karena memang tidak diperkenankan sampai terbenamnya matahari. Yang terakhir yang kelima dimakruhkan lagi sholat di waktu ketika matahari terbenam. Nah, sebelum sholat maghrib itu tidak ada sholat qobliyah maghrib, nah, ya karena makruh. Nah, kecuali sholat-sholat yang ada sebabnya kayak tahiyatul masjid ataupun yang lain, insya Allah itu boleh-boleh saja. Mungkin dari sini kalau ada kakak-kakak, mbak santri, kang santri yang ada pertanyaan silahkan boleh. Atau mungkin menunggu nanti ada yang tanya silahkan. Belum? Nah, kalau belum saya lanjutkan dulu, nanti saya buka lagi pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, saya lanjutkan tentang sholat jamaah. Faslun utawi ki iku ana fasal suwiji wa sholatul jamaati utawi sholat jamaah
lirijali